Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sore tadi melantik sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta. Ini menjadi reshuffle jilid 2 yang terjadi pada pemerintahan Prabowo Subianto dan perombakan Kabinet Merah Putih. Kita akan bahas mengenai perombakan ini bersama dengan Direktur Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat sore, Mas Jayadi. Halo, selamat sore, Mas Jayadi. Mas Jayadi bisa mendengar suara saya? Halo, selamat sore. Tadi agak putus-putus. Iya. Ya, Sekarang sudah jelas ya? masih putus-putus. Oke, baik. Ya, Mas Jayadi, ini kalau buat Anda mengamati perombakan pengumuman reshuffle hari ini kemudian langsung dilantik hari ini sesuatu yang mengejutkan atau sudah dalam perkiraan, Mas Jayadi? eh, apa namanya? eh, Sebetulnya agak ini ya. Tapi memang kalau melihat perkembangan situasi, memang seharusnya Presiden memberikan respon yang cukup apa itu cukup kuat, cukup besar gitu terhadap perkembangan situasi yang ada di masyarakat, terutama pasca apa namanya demo dan adanya korban ya beberapa hari lalu gitu. Em, Jadi kalau 28 tetapi Agustus kejadiannya, kemudian 8 September tiba-tiba dirombak, ini sesuatu yang sudah cukup cepat, tangkas, atau sebenarnya momennya sudah agak agak jauh juga, Mas Jayadi? ya responnya kan cukup cepat sebetulnya ya, karena responnya kan terhadap reshuffle kabinet. Saya sebetulnya agak ragu kalau Presiden tuh mau melakukan reshuffle kabinet. Ya. Apa namanya, tetapi rupanya dilakukan juga. Cuman reshuffle kabinetnya itu hanya bersifat apa itu ya, sebagian saja dalam, tidak begitu besar gitu responnya itu, cuma mengganti Menteri Keuangan, kemudian mengganti menteri yang dianggap bermasalah ya, Mhm. yaitu Menteri Koperasi. Kemudian kalau yang lain kan seperti Kementerian Haji itu kan yang memang harus diisi karena ada kementerian baru kan. Jadi pada dasarnya ini lebih fokus di pergantian Kementerian Keuangan sama Kementerian sama Menteri Polkam yang terkait langsung dengan tuntutan masyarakat gitu. Iya, oke. Mas Jayadi, jadi kalau kemudian kita mencoba memaknai kata-kata tadi dari Seskap atau dari Menteri Sekretaris Negara mengatakan bahwa ada berbagai pertimbangan, ada evaluasi, ada masukan. Mari kemudian kita coba analisis nama-nama yang kemudian diganti, kira-kira apakah memang orang-orang yang diganti ini melakukan tanda kutip sesuatu yang kemudian layak untuk dilakukan penggantian? Di luar mungkin Menteri Koperasi ya, Mas Ya. Jayadi? Ya, kalau Menteri Sri Mulyani dari berita-berita yang beredar, saya yakin itu lebih karena eh, kita mendengar bahwa sudah banyak informasi bahwa Sri Mulyani sudah mengajukan pengunduran diri sebetulnya, tapi masih ditahan oleh Prabowo kan gitu. Hmm, Jadi itu lebih karena kalau yang Kementerian Keuangan itu lebih karena desakan Sri Mulyani menurut saya. oke. Bukan karena presidennya yang memang berniat mengganti gitu. Dan saya kira saya tidak tahu persis ya dengan teman-teman di bidang ekonomi, tetapi secara umum kan penggantian Sri Mulyani diganti oleh Purbaya itu kan mungkin dari segi kapasitas mungkin cukup memadai ya, tetapi dari segi reputasi dan pengalaman kan kita belum tahu persis dengan Purbaya itu. Ini kalau dari sudut pandang apa namanya ekonomi politik gitu ya. Iya, Mungkin kapasitasnya sebagai ekonom, dia berpengalaman di pemerintahan, iya, tetapi dia kan belum punya reputasi yang demikian kuat gitu. iya, Saya tidak tahu, nanti kita lihat bagaimana respon pasar ya. iya, Apakah dia akan direspon cukup positif oleh pasar, mengingat Sri Mulyani kan tidak mudah untuk digantikan. Itu satu. Yang kedua, eh, apakah ini pilihan satu-satunya gitu? Apakah tidak ada pilihan yang lebih baik dari yang ada sekarang? Tapi sekali lagi saya itu hanya melihatnya dari sisi yang sifatnya umum ya. iya. Saya serahkan ke teman-teman
ekonom yang lebih lebih paham soal bagaimana Kementerian Keuangan dan menteri-menteri dan para ahli-ahli ekonomi yang ada di dalamnya. Oke, baik. Saya juga mencoba menyapa yang saat ini sudah bergabung, ada Mas Adi Prayitno, analis politik. Selamat sore, Mas Adi. Audionya belum terdengar, Mas Adi. Selamat sore, Mbak. Sore. Sore, Bang Jayadi. Sore, Mas Adi. Iya, Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pertanyaan yang sama, Mas Adi, tadi saya bertanya ke Mas Jayadi, ini mengejutkan atau sebenarnya memang sudah seharusnya dilakukan oleh Prabowo? Ya, saya kira sudah seharusnya, karena saya kira banyak sekali evaluasi publik yang mesti mengarah kepada pergantian kabinet. Ada sejumlah menteri, ada sejumlah nama yang saya kira sejak awal sudah dimention karena dinilai tidak perform dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Termasuk juga misalnya menteri-menteri yang terkait itu adalah menteri yang selalu menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Misalnya Pak Budi Ari, harus kita akui sejak dikait-kaitkan dengan isu-isu tertentu maka muncul desakan publik supaya ada pergantian kabinet. Itu kan terkonfirmasi bahwa sebenarnya pemerintah dalam banyak hal sudah mendengarkan begitu banyak masukan dari publik. Karding beberapa waktu yang lalu saya kira mengeluarkan satu statement yang dinilai kontroversial, terutama ketika mengatakan untuk mencari atau untuk mengurangi pengangguran maka harus kabur aja dulu ke luar negeri. Itu kan juga dinilai kontroversi. Dan yang teranyar ketika muncul foto viral terkait main domino dengan orang yang dinilai pernah memiliki kasus-kasus tertentu. Itu adalah hal-hal yang saya kira bisa diukur bagaimana memang reshuffle dalam banyak hal adalah semacam evaluasi secara keseluruhan. Ada suara publik, ada protes, dan ada semacam desakan-desakan untuk mengganti sejumlah menteri yang memang dinilai tidak perform ya, ataupun selalu tidak sesuai dengan ekspektasi. Begitupun dengan Dito itu kan kalau kita mau jujur reputasi olahraga kita kan memang jauh panggang dari api. Terutama misalnya ada sejumlah olahraga yang selama ini memang menjadi kebanggaan kita seperti bulu tangkis kan sudah hampir beberapa tahun ini kan tidak pernah naik ke podium teratas ya untuk menunjukkan bagaimana eksistensi olahraga dibilang bulu tangkis itu sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi variabel-variabel semacam ini tentu bagi saya adalah ukuran nyata betapa memang reshuffle itu sangat butuh untuk dilakukan. Kalau Baik. Sri Mulyani ya saya kira memang pada akhirnya ini win-win solution seperti yang disampaikan oleh Kang Jayadi. Satu sisi Sri Mulyani sudah ingin mengundurkan diri dan pada saat yang bersamaan ini adalah momentum di mana juga mulai muncul desakan publik supaya ada evaluasi terkait dengan Menteri Keuangan. Jadi hal-hal ini sebenarnya terkonfirmasi dari suara-suara publik. Saya menyimpulkan bahwa reshuffle kali ini adalah semacam kawin silang lah pertemuan antara keinginan publik untuk mengevaluasi sejumlah menteri dan pada saat yang bersamaan ada harapan supaya ada perbaikan kinerja. Baik, sudah memuaskan atau baru setengah hati akan kita bahas setelah jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.